Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Linda serta teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan nama saya Raja Solompuan Benjamin Maranggi Simenjuntak dengan NIM 1642548. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan penelitian yang saya buat bersama teman-teman saya berjudul Efektivitas Shuttle Bus ITB Jatinangor dalam mendukung mobilitas mahasiswa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian kali ini. Jadi inti dari latar belakang pada penelitian kali ini yaitu sebagai kampus multikampus yang areanya luas, ITB Jatinangor membutuhkan sistem transportasi internal yang efisien. Shuttle bus dihadirkan untuk menghubungkan berbagai aktivitas akademik dan non-akademik agar mobilitas mahasiswa lebih lancar sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang sering menimbulkan kemacetan dan keterbatasan lahan parkir. Nah, pada laporan penelitian kali ini itu terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas penggunaan fasilitas shuttle bus ITB Jatinangor. Yang kedua, seberapa besar dampak fasilitas shuttle bus ITB Jatinangor terhadap penurunan angka penggunaan kendaraan bermotor oleh mahasiswa. Pada penelitian ini terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur tingkat efektivitas penggunaan fasilitas shuttle bus ITB Jatinangor. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang terjadi dengan adanya fasilitas shuttle bus ITB Jatinangor terhadap penurunan angka penggunaan kendaraan bermotor oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Untuk menjawab permasalahan dari penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif, sehingga dapat menggambarkan kondisi aktual layanan shuttle bus sekaligus membandingkan dampaknya terhadap perilaku transportasi mahasiswa. Data yang diperoleh melalui dua cara, yaitu observasi langsung di halte dan rute shuttle bus untuk mencatat waktu tunggu, kapasitas, dan jadwal keberangkatan, serta kuesioner kepada 50 mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepuasan dan alasan pemilihan moda transportasi. Selanjutnya, tantangan pengelolaan transportasi kampus modern. Pengelolaan transportasi kampus saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan ruang parkir, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, fluktuasi kebutuhan transportasi mahasiswa, serta tuntutan terhadap layanan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada parameter dan indikator efektivitas layanan transportasi. Yang pertama ada ketepatan waktu, yang kedua ada frekuensi dan interval layanan, yang ketiga ada aksesibilitas rute, yang keempat ada kapasitas dan kenyamanan, yang kelima ada keamanan, yang keenam ada kualitas informasi. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai apakah shuttle bus telah memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa secara optimal. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi ini adalah data dari 50 data fakultas dari 50 responden kuesioner. Lanjut kita ke informasi responden. Jadi pertanyaannya di sini ada, apakah saya merupakan pengguna layanan shuttle bus ITB Jatinangor? Nah, indikatornya di sini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dimana kalau 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Jadi, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 50 responden mahasiswa ITB Jatinangor, dapat diketahui bahwa mayoritas responden merupakan pengguna aktif layanan shuttle bus. Hal ini menunjukkan bahwa shuttle bus sudah cukup dikenal dan dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai sarana transportasi internal kampus. Oke, lanjut pada bagian efektivitas operasional shuttle bus. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah shuttle bus ITB Jatinangor beroperasi dengan ketepatan waktu yang baik? Yang kedua, apakah jumlah armada shuttle bus memadai untuk melayani kebutuhan mobilitas mahasiswa? Yang ketiga, apakah waktu tempuh shuttle bus relatif cepat dan efisien dibanding moda lain?
Yang keempat, apakah jangkauan rute shuttle bus sudah mencakup titik-titik penting di kampus? Pada aspek ini, sebagian besar responden menilai bahwa shuttle bus ITB Jatinangor memiliki ketepatan waktu yang cukup baik serta waktu tempuh yang relatif efisien dibandingkan moda lain di dalam kampus. Selain itu, jangkauan rute shuttle bus dinilai telah mencakup titik-titik penting di kampus sehingga memudahkan akses menuju fasilitas akademik. Namun demikian, hasil penelitian terhadap jumlah armada menunjukkan masih adanya ketidakpuasan dari responden keterbatasan armada yang saat ini hanya berjumlah 2 unit menyebabkan kepadatan penumpang terutama pada jam sibuk di pagi hari sehingga efektivitas layanan belum sepenuhnya optimal. Lanjut ke bagian kenyamanan dan kualitas layanan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kondisi armada shuttle bus seperti kebersihan, suhu, kelayakan kursi nyaman untuk digunakan? Yang kedua, apakah jumlah penumpang yang naik biasanya tidak melebihi kapasitas yang nyaman? Yang ketiga, apakah informasi terkait jadwal atau kedatangan shuttle bus mudah diakses dan akurat? Jadi dari sisi kenyamanan dan kualitas layanan, mayoritas responden menilai kondisi armada shuttle bus seperti kebersihan, suhu, dan kelayakan kursi sudah cukup nyaman untuk digunakan. Namun terkait jumlah penumpang, responden menyatakan bahwa pada waktu tertentu kapasitas seringkali melebihi batas kenyamanan. Selain itu, kualitas informasi mengenai jadwal dan kedatangan shuttle bus masih dinilai kurang memadai. Banyak responden mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan kenyamanan penggunaan layanan. Oke, lanjut pada bagian yang terakhir yaitu dampak terhadap perilaku transportasi mahasiswa. Jadi di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah shuttle bus membuat saya lebih jarang menggunakan kendaraan pribadi? Yang kedua, apakah shuttle bus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di area kampus? Yang ketiga, apakah shuttle bus berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan ruang parkir di ITB Jatinangor? Jadi jika ditinjau dari dampaknya terhadap perilaku transportasi mahasiswa, keberadaan shuttle bus memang memberikan kemudahan mobilitas di area kampus. Namun hasil kuesioner menunjukkan bahwa shuttle bus belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan karena mayoritas pengguna shuttle bus merupakan mahasiswa yang berjalan kaki ke kampus, menggunakan ojek online, atau sudah memarkirkan kendaraan pribadinya terlebih dahulu. Selain itu, shuttle bus hanya beroperasi di dalam area kampus dan belum menjangkau kawasan kos mahasiswa sehingga belum mampu menjadi alternatif utama pengganti kendaraan pribadi. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil kuesioner, observasi, dan wawancara dapat disimpulkan bahwa shuttle bus ITB Jatinangor cukup efektif dalam mendukung mobilitas mahasiswa khususnya pada jam operasional pagi hari. Layanan ini dinilai aman, fleksibel, dan membantu mobilisasi sivitas akademika, namun keterbatasan jumlah armada, kepadatan penumpang pada jam sibuk di pagi hari, serta kurangnya kejelasan informasi jadwal menyebabkan efektivitas layanan belum optimal. Selain itu, meskipun shuttle bus mempermudah akses ke lokasi perkuliahan, fasilitas ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan penggunaan kendaraan bermotor mahasiswa karena cakupan layanannya yang masih terbatas di dalam area kampus. Selanjutnya, saran pada penelitian kali ini. Sebagai bahan evaluasi, penulis menyarankan agar pengelola shuttle bus ITB Jatinangor melakukan penambahan jumlah armada shuttle bus, terutama pada jam sibuk di pagi hari, guna mengurangi kepadatan penumpang dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna. Selain itu, peninjauan ulang jam operasional dengan penambahan layanan pada siang hari hingga sore hari perlu dilakukan agar sesuai dengan pola aktivitas mahasiswa. Pengaturan jadwal yang lebih jelas dan konsisten, serta penyediaan informasi yang mudah diakses juga penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Sosialisasi mengenai manfaat shuttle bus sebagai transportasi ramah lingkungan perlu diperkuat agar shuttle bus tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi kampus yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.